Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Zahwa Firdausia dengan NPM 204-1010-82. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai konstitusi, hakikat konstitusi, dan fungsi-fungsi konstitusi. Let's check it out. Hakikat konstitusi. Sedikit menelisik sejarah, istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi pada masa itu tidak dibukukan dalam naskah tertulis dan belum termodifikasi seperti zaman sekarang. Konstitusi pada masa itu memiliki pengertian yang sangat luas. Konstitusi mencakup segala hal mengenai kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Filsuf terkemuka pada masa itu yaitu Aristoteles menyebutkan bahwa konstitusi sebagai politeia. Politeia diartikan sebagai kekuasaan dalam negara. Selain politeia, dikenal juga dengan istilah nomoi atau undang-undang. Makna konstitusi selanjutnya berkembang seiring perkembangannya pemerintah negara. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut constitution. Dalam bahasa Belanda disebut constitutie. Secara harfiah, berdasarkan asal katanya, konstitusi sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam percakapan sehari-hari, orang Belanda dan orang Jerman bisa menggunakan istilah grondwet yang berarti undang-undang dasar. Kebiasaan menggunakan istilah undang-undang dasar sebagai konstitusi membuat sebagian besar orang berpikir bahwa konstitusi adalah suatu naskah tertulis. Padahal, menurut para ahli, konstitusi memiliki makna lebih luas. Dalam praktik kenegaraan, konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti luas berarti konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas daripada undang-undang. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit yakni konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti material yakni materi sendiri memiliki makna materi. Dalam hal ini, konstitusi menitik beratkan kepada materi atau muatan konstitusi tersebut. Konstitusi berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Selanjutnya, konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Adapun konstitusi menurut pandangan ahli, yang pertama, Lassalle, filsuf dari Jerman, mengatakan bahwa konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Adapun Sri Somantri, ahli hukum Indonesia, Herman Heller, ahli hukum Jerman, dan Casey Ware serta Carl Smith. Adapun konstitusi tertua di dunia saat ini masih dipakai oleh negara San Marino yang telah diberlakukan sejak 1600 Masehi. Nilai, tujuan, serta fungsi konstitusi. Yang pertama, nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi meliputi nilai informatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Yang kedua, tujuan konstitusi. Konstitusi membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, tidak terjadi kewenang-wenangan. Yang kedua, konstitusi melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya, fungsi konstitusi. Secara garis besar, konstitusi memiliki dua fungsi utama, yakni pertama, konstitusi berfungsi sebagai menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Yang kedua, konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Audia Lestari Zahroh dengan NPM 204-1010-84. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan konstitusi dan bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kedudukan adalah sebuah tempat atau posisi, dan konstitusi di sini dibatasi pada konstitusi sebagai undang-undang dasar. Jadi, kedudukan konstitusi ini bermakna posisi atau tempat undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Undang-undang dasar merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan lain. Undang-undang lain berfungsi untuk menjabarkan ketentuan pokok pada undang-undang dasar. Artinya, peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika bertentangan, maka peraturan tersebut batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian,
konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang dasar merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah. Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka dari Austria, berpendapat bahwa konstitusi memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai kedudukan konstitusi bagi sebuah negara. Yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya, pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi atau bukan tergantung pada sudut pandang. Jika dipandang menggunakan patokan konstitusi dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini termasuk konstitusi. Adapun jika dipandang menggunakan konstitusi dalam arti luas, Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari konstitusi karena konstitusi memiliki cakupan lebih luas, tidak sebatas peraturan tertulis. Peraturan tidak tertulis pun merupakan bagian dari konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan tentang ditetapkannya sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai hukum dasar atau konstitusi bagi penyelenggara pemerintahan negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Iriani Rahayu, NPM 204101042. Di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai pelanggaran konstitusi. Salah satunya yaitu tentang kasus suap oleh mantan hakim Patrias Akbar. Karena KPK menetapkan Hakim Konstitusi Patrias Akbar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Nah, diduga Patrias Akbar ini menerima hadiah atau janji senilai 200.000 US dollar. Selain itu, KPK juga menyita dokumen, pembukuan perusahaan, catatan-catatan, dan aspek lain yang relevan dalam perkara ini, serta draft putusan perkara yang merupakan nomor perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, dalam pertimbangannya ini, Majelis Hakim menilai perbuatan Patrias tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan yang dilakukan Patrias Akbar ini juga telah mencederai Mahkamah Konstitusi. Patrias terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging yaitu Basuki Haripan dan stafnya yaitu Feni. Keduanya juga dijanjikan uang sebesar 2 miliar rupiah dari Basuki. Nah, oleh karena itu Patrias dan Kamaludin teman dari Patrias dijerat dengan pasal 12 huruf C atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan pasal 6 ayat 1 huruf atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ke 1 KUHP. Nah, bila kita membicarakan Mahkamah Konstitusi dalam konteks konstitusi, jadi konstitusi tersebut merupakan segala-galanya gitu. Jadi masalah yang ditimbulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Patrias Akbar ini merupakan masalah yang besar karena sudah merusak
utama atau kesucian dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian masalah yang terkait Mahkamah Konstitusi ini merupakan masalah bangsa Indonesia gitu. Jadi hal tersebut terjadi karena konstitusi merupakan hulu dari kehidupan bernegara dan berbangsa itu sendiri. Oleh karena itu, ini termasuk masalah pelanggaran konstitusi. Kasus mengenai konstitusi selanjutnya yaitu berasal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, yang mengatakan bahwa pemerintah bisa melanggar konstitusi negara dengan alasan untuk menyelamatkan rakyat. Ia mengatakan itu berdasarkan teori menurutnya. Itu teori mengenai diperbolehkannya konstitusi dilanggar untuk kepentingan rakyat yang ada dalam buku karya Ismail Sani yang berjudul Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Nah, dalam halaman 1 itu menyatakan bahwa sebuah pelanggaran konstitusi yang berhasil dipertahankan itu bisa menjadi konstitusi baru. Ia juga mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi untuk kepentingan rakyat sudah sering terjadi di Indonesia. Contohnya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yang mengeluarkan dekret presiden untuk menghapus konstituante hasil pemilu dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pada saat itu di mata Muhammad Hatta itu merupakan kudeta, pelanggaran konstitusi yang luar biasa. Tapi waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa saya untuk menyelamatkan rakyat. Nah, oleh Mahkamah Agung Wiono Pojo Dikoro, Bung Karno boleh melakukan itu, melanggar konstitusi itu karena itu untuk menyelamatkan rakyat. Ia juga pernah mengatakan bahwa ada dalil yang berumum kalau dalam ilmu konstitusi, yaitu salus populi suprema lex, yang artinya keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Jadi kalau kita yang menyelamatkan rakyat itu boleh melanggar konstitusi. Banyak pro kontra dalam kasus konstitusi ini. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pemerintah hanya mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan golongan mereka sendiri. Jadi sampai sekarang hal ini masih diperdebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Islamiati Nur, NPM 204101601. Di sini saya akan menambahkan mengenai beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap konstitusi. Contoh pelanggaran kasus konstitusi selanjutnya adalah adanya pejabat negara yang memegang jabatan rangkap. Misalnya saja yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana para menteri juga memegang jabatan di posisi strategis lain. Hal ini tentu menyalahi aturan konstitusi yang berlaku, sebab dalam konstitusi secara tegas dikatakan bahwa pejabat negara yang memiliki posisi strategis dilarang untuk merangkap jabatan, sebagaimana sanksi pelanggaran hak paten dan contoh pelanggaran hak cipta film. Contoh kasus pelanggaran konstitusi yang terakhir adalah adanya pembatasan dalam kebebasan menyalurkan pendapat. Hal ini tentu saja secara jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusi, sebab telah melanggar pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum. Nah, itulah contoh pelanggaran konstitusi.